Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Kembali lagi dengan saya, Ananda Wiratama, di channel saya sendiri. Pada pagi hari ini saya akan membahas mengenai satu siklus akuntansi setelah kita mengerjakan jurnal umum dan ayat jurnal penyesuaian pada video-video sebelumnya. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita harus mengenal neraca lajur itu terlebih dahulu. Jadi, untuk satu siklus akuntansi ini ada beberapa hal yang harus dibahas. Yang pertama adalah neraca lajur ini sendiri. Jadi apa itu neraca lajur? Neraca lajur ini sendiri merupakan data akuntansi yang dihimpun di lembaran kerja yang berlajur-lajur. Dalam artian berkolom-kolom secara sistematis. Jadi biasanya ada 12 lajur, ada 6 lajur. Ini disesuaikan oleh perusahaan masing-masing. Untuk 6 lajur itu sendiri biasanya terdiri dari neraca saldo, penyesuaian, dan neraca saldo setelah penyesuaian. Untuk tambahan 4 lajur lainnya ada laporan laba rugi dan neraca. Lantas, apa itu laporan laba rugi? Nah, laporan laba rugi ini sendiri menurut bankraya.co.id adalah dokumen keuangan yang mencatat pendapatan. Mencatat beban, dan nanti diharapkan dapat menghasilkan laporan yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut untung atau rugi. Biasanya dalam periode tertentu ya, dan ini biasanya terjadi di akhir dari periode itu. Selanjutnya kita ke laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas ini sendiri menurut Erlangga Executive Education Center artinya adalah laporan keuangan yang menggambarkan secara sistematis dari informasi perubahan ekuitas pada suatu perusahaan. Jadi biasanya perusahaan itu mencatat pengeluaran dari modal. Biasanya ada prive. Nah, itu nanti masuknya ke sini. Kemudian ada juga investasi tambahan. Itu juga masuknya ke laporan perubahan ekuitas. Sehingga nanti dihasilkan laporan modal yang sebenar-benarnya pada akhir periode. Dan selanjutnya adalah laporan posisi keuangan setelah dihitung modal, dihitung laporan laba rugi yang nantinya akan kita pelajari lebih lanjut. Dan terakhir adalah jurnal penutup untuk menutup akun-akun debit maupun kredit. Nah, jadi jurnal penutup ini dibuat di akhir periode untuk menutup akun sementara seperti pendapatan, kemudian beban, prive, atau penarikan modal, sehingga nanti saldonya ini akan menjadi 0 di buku besar. Nah, ini digunakan untuk memisahkan transaksi antar periode dan memindahkan laba atau rugi bersih ke akun modal. Sehingga nantinya perusahaan bisa nih membuat periode baru dengan catatan keuangan yang bersih dan akurat. Jadi nggak perlu melihat laporan-laporan bulan sebelumnya. Dan ini hanya untuk mengosongkan akun-akun pendapatan, akun-akun sementara ya, nominal account. Nah, yang ditutup itu biasanya akun-akun apa? Biasanya akun-akun nominal. Jadi ada dua, akun nominal dan akun real. Akun real ini terdiri dari aset, liabilitas, ekuitas, itu akun real. Yang mana laporannya akan kita bawa ke laporan periode selanjutnya. Sedangkan untuk laporan yang ditutup itu adalah akun nominal. Seperti expenses atau revenues. Expenses itu beban dan revenues itu pendapatan. Juga bisa ditutup akun prive atau penarikan modal. Kemudian yang terakhir, kita beranjak ke neraca saldo setelah tutup buku. Yang pertama kita akan bahas adalah neraca lajur, teman-teman. Neraca lajur ini biasanya sudah kita dapatkan nomor akun dan nama akun dari soal-soalnya. Nah, ini harus teman-teman sesuaikan juga dengan buku besar.
biasanya pembuat soal tidak membuat akun padahal ada di dalam soal jurnal umum. Jadi semisal nih di jurnal umum tadi nggak ada akun pendapatan diterima di muka, padahal di jurnal umum itu ada. Sehingga kita harus menambahkannya secara manual atau membuka akun baru. Nah, akun baru ini kita harus sesuaikan di buku besar. Harus kita susun secara sistematis sehingga ketika kita upload ke neraca lajur, itu kita menguploadnya dengan mudah. Di sini bisa kita buka terlebih dahulu ya, nama akun dan nomor akunnya. Setelah kita buka, kita upload akun-akun yang ada dari buku besar tadi, kita upload ke lajur, dan kita sesuaikan, kita input ke neraca saldo besaran uangnya. Sehingga nanti didapatkan nominal yang balance. Ingat teman-teman, karena ini neraca atau balance sheet, jadi harus balance antara debit kreditnya. Untuk neraca saldo ini sendiri, ini bisa teman-teman dapatkan di soal. Biasanya teman-teman temukan di soal. Jadi ini belum disesuaikan, belum diapa-apakan, ini masih pure, masih asli. Ini per 1 Juni ya. Per 1 Juni sebenarnya untuk neraca saldo ini. Karena kalau kita lihat di buku besar, saldo awal itu yang kita input. Ini yang kita input untuk neraca lajur nanti. Nah, baru di penyesuaian hingga ke kanan nanti ini kita sendiri yang mengerjakan. Kita sendiri yang mengupload. Penyesuaian ini kita ambil dari ayat jurnal penyesuaian yang sudah kita buat di video sebelumnya. Dari ayat jurnal penyesuaian tadi kita input ke sini. Dan dihasilkan nominal yang balance di angka 9.895. Ini harus balance ya teman-teman. Karena apa? Karena ini balance sheet atau neraca. Jadi kita harus balancekan. Setelah kita dapat penyesuaian, kita sesuaikan di neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian itu didapatkan dari neraca saldo digabungkan dengan penyesuaian. Semisal, di neraca saldo kas ada di angka 19.000 dan di penyesuaian tidak ada penyesuaian. Ya sudah, kita hitung saja, berarti tetap di angka 19.070 pada sisi debit. Di piutang usaha, neraca saldo awal sebesar 9.900, ternyata di penyesuaian ada angka penyesuaian sebesar 1.650. Sehingga kita harus sesuaikan di neraca saldo setelah penyesuaian sebesar 2.550 di sisi debit. Jadi saya biasanya mengkategorikan debit ini sebagai sisi plus, kredit ini sebagai sisi minus. Jadi plus ketemu plus, nambah. Kemudian di sini debit ketemu kredit, berarti plus ketemu minus. 3.005 dikurangi 1.835. Berarti ada sisa plus 1.170. Saya mengkiaskan seperti itu ya. Sehingga biar gampang untuk menghitungnya. Dan sampai ke bawah. Ingat, lagi-lagi ini neraca sehingga harus dihasilkan nominal yang sama antara debit dan kreditnya. Jika ada kesalahan atau tidak balance, biasanya saya cari selisihnya terlebih dahulu antara debit dan kreditnya. Ini selisihnya berapa. Nah, dari situ baru kita cari penyakitnya di mana. Pasti angkanya tidak jauh beda dari nominal tersebut. Untuk laporan laba rugi dan neraca ini kita jelaskan di sini saja ya teman-teman. Baik. Untuk yang pertama adalah laporan laba rugi terlebih dahulu. Ingat bahwa laporan laba rugi itu untuk perusahaan jasa, dia mengurangi antara pendapatan dikurangi beban. Jadi pendapatan yang dioleh dari perusahaan itu nanti dikurangi oleh beban-beban yang harus perusahaan keluarkan. Sehingga nanti terbitlah laba atau rugi yang bersih.
Jadi kita di sini langkah pertama yang harus kita ketahui adalah kita harus mengumpulkan semua pendapatan yang ada. Pendapatan ini bisa kita lihat pada buku besar. Ingat ya bahwa pendapatan bukan masuk akun utang. Nah, di sini. Pendapatan di sini sebesar 12.600 ya. 12.600 sebelum ditutup. Kita input di laporan laba ruginya sebesar 12.600. Pendapatan sudah kita ketahui. Ingat, pendapatan biasanya selalu pendapatan jasa atau bisa pendapatan lain-lain. Tetapi untuk akun pendapatan diterima di muka tidak bisa kita akui sebagai pendapatan karena kita belum melakukan jasanya. Jadi, pendapatan diterima di muka itu dimasukkan ke dalam akun utang atau akun liabilitas. Karena kita masih melakukan utang untuk melakukan jasa, tetapi pendapatannya sudah kita terima. Untuk akun beban ini, kita total juga, teman-teman. Di sini bisa kita lihat bahwa total bebannya itu lebih besar daripada pendapatannya. Nah, bagaimana jika kita melihat bahwa bebannya lebih banyak daripada pendapatannya? Artinya perusahaan merugi. Jadi bisa kita lihat bahwa di sini Bossa Nova Music merugi sebesar 2.195 pada periode 30 Juni. Ada pengecualian untuk laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas dibandingkan laporan-laporan lainnya atau neraca atau jurnal lainnya. Untuk laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas ini memiliki keterangan periodenya seperti ini. Untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025. Sedangkan untuk laporan perubahan ekuitas juga sama untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025. Untuk yang lainnya bisa teman-teman tulis seperti ini, per 30 Juni 2025, periode 30 Juni 2025, dan lain sebagainya. Untuk laporan laba rugi, kita harus menuliskannya untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025. Untuk mengetahui bahwa ini merupakan kenyataannya, laporan laba rugi yang nyata pada bulan yang berakhir pada 30 Juni itu. Setelah beban ditambahkan, kita melihat total beban di sini. Jadi, pendapatan jasa atau pendapatan yang asli ya, pendapatan bersihnya, pendapatan bersih di sini nanti dikurangi total beban. Jadi dihasilkan perusahaan rugi atau minus sebesar 2.195. Ini nanti kita buat di laporan perubahan ekuitas. Ini berguna di laporan perubahan ekuitas. Pada neraca saldo awal bulan pada 1 Juni 2025, modal yang ada untuk Bossa Nova Music ini sebesar 19.000. Kemudian pada tanggal 1 di sini, pada tanggal 1 ya, Nona Nova ini menambahkan lagi investasi modal pertamanya sebesar 15.000. Sehingga kita harus mencatat nominal tersebut. Ini keduanya bisa teman-teman ambil juga ya di neraca lajur. Di neraca lajur ini nanti teman-teman bisa input. Nah, teman-teman bisa input langsung saja 34.000, tidak apa-apa. Tetapi saya agak lebih rinci ya, jadi saya tuliskan seperti itu. Setelah kita ketahui total tadi modal yang ada 34.000 ya, kita tambahkan dengan laporan laba atau laporan rugi. Ternyata di sini adalah rugi, sehingga 34.000 tadi kita kurangi dengan 2.195. Itu jika rugi. Lantas jika laba bagaimana? Jika laba kita tambahkan. Kemudian setelah laba rugi sudah, baru kita lihat penarikan modalnya. Kita input penarikan modalnya sebesar sekian. Berarti ingat ya, penarikan modal
modal yang ada itu berkurang. Jadi biasanya laporan laba rugi ini untuk menambahkan laba atau mengurangi rugi, kemudian juga untuk dikurangi dengan preferred atau dividen. Nah, nanti setelah kita ketahui, ini ketiganya bisa kita tambahkan terlebih dahulu. 15.000 ditambah minus 2.000 dikurangi 3.000. Hasilnya adalah 9.300. Jadi perubahan ekuitasnya adalah sekian 9.305. Nah, dari perubahan ini barulah bisa kita tambahkan teman-teman. Modal Nona Nova pada 30 Juni adalah sebesar 28.305. Kita sudah melihat, kita sudah menyaksikan bagaimana perubahan ekuitas itu terjadi. Sekarang kita ke laporan posisi keuangan. Nah, di laporan posisi keuangan ini sendiri, dia membandingkan antara aset atau aktiva dengan total liabilitas dan ekuitas atau pasifa. Ini harus kita bandingkan, dan lagi-lagi karena ini laporan posisi keuangan, jadi harus balance. Harus sama antara keduanya. Kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa aset itu dibagi menjadi dua. Ada aset lancar, ada aset tidak lancar. Bagaimana cara mengetahuinya? Cara mengetahuinya adalah dengan melihat jangka waktunya. Kas biasanya berubah-ubah setiap saat. Piutang usaha juga demikian. Perlengkapan apalagi. Tetapi untuk truk, untuk akumulasi depresiasi, untuk peralatan, dia masuk sebagai akun aset tidak lancar karena jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Jadi ini untuk menjawab pertanyaan teman-teman ya, apa bedanya perlengkapan dan peralatan? Perlengkapan itu sesimpel pulpen, sesimpel nota. Sedangkan peralatan itu memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun. Printer itu peralatan, etalase, lemari, kemudian mesin cuci dan lain sebagainya itu masuk ke dalam peralatan. Sehingga peralatan masuk sebagai akun aset tidak lancar. Kita ketahui terlebih dahulu teman-teman untuk aset lancarnya. Aset lancarnya terdapat akun kas, akun piutang usaha, cadangan kerugian piutang, perlengkapan hingga nanti ke asuransi dibayar di muka. Ini kita dapatkan dari neraca lajur ya. Neraca lajur setelah disesuaikan, setelah penyesuaian NSSP ini. Sudah kita input, sekarang kita ke aset tidak lancar. Di sini ada truk, ada juga akumulasi depresiasi truk. Di sini tadi tidak tertulis ya peralatan karena di neraca lajur juga tidak ada peralatan. Sehingga bisa kita lihat bahwa total aset dari Bossa Nova Musik ini sebesar 37.485. Sudah kita dapatkan nominal dari total aset atau total aktiva. Sekarang kita beralih ke liabilitas. Liabilitas ini sendiri biasanya terbagi menjadi dua juga teman-teman. Ada jangka pendek dan jangka panjang. Tetapi kita belum sampai ke situ. Kita akan pelajari liabilitas secara umum yang ada di Bossa Nova Musik ini terlebih dahulu. Liabilitas di sini ada utang usaha, utang gaji, pendapatan diterima di muka, utang utilitas yang memiliki total 9.180. Ini total liabilitas. Untuk total ekuitasnya, ini kita input dari laporan perubahan ekuitas yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Nah, untuk mengetahui keadaan yang sebenar-benarnya, maka kita harus mencari perubahan ekuitas itu terlebih dahulu. Maka dari itu kita harus membuat laporan perubahan ekuitas. Setelah kita cari liabilitas dan ekuitas, kita harus menambahkan keduanya karena untuk membandingkan antara total aset atau total aktiva dengan total pasifa. Dan keduanya haruslah balance. Bisa kita lihat ya di sini bahwa total aset dan total liabilitas dan ekuitas
memiliki kesamaan nominal. Jadi laporan posisi keuangan bisa dilanjutkan ke jurnal penutup. Lagi-lagi jurnal penutup ini untuk menutup akun nominal sehingga nanti di periode selanjutnya tidak tercampur ya. Untuk yang pertama biasanya menutup akun pendapatan. Akun pendapatan nominalnya ada di sisi debit, sehingga kita bisa menutupnya dengan ikhtisar laba rugi di sisi kredit. Akun ikhtisar laba rugi ini sendiri memang untuk menutup akun-akun nominal. Kemudian selanjutnya setelah kita tutup akun pendapatan jasa, kita input ke buku besar penutup. Nah, sehingga nanti dihasilkan saldo akhir 0. Setelah kita tutup untuk pendapatan, untuk akun pendapatan, kita langkah selanjutnya adalah menutup akun beban. Beban yang ada tadi sebesar sekian, beban gaji dan lain sebagainya. Ini sama ya dengan nominal yang ada di laporan laba rugi sebesar 14.795. Ini juga sekian, 14.795. Kita tutup dengan akun ikhtisar laba rugi. Setelah kita tutup akun beban, sekarang kita menutup modal yang ada. Modal dari Nova tadi adalah sebesar 2.195. 2.195 ini adalah selisih antara ikhtisar laba rugi yang untuk menutup akun beban dan untuk menutup akun pendapatan. Nah, 2.195 itu juga adalah akun atau laporan rugi dari yang kita ambil dari laporan laba rugi ini. Jadi harus sama ya, teman-teman. Modal ikhtisar laba rugi. Selanjutnya adalah kita menutup akun modal atau prive ya. Kita tutup akun prive dengan modal yang ada, dengan modal Nova. Agar nanti kita upload ke buku besar sebesar sekian. Kita tutup sekian. Kita menutup 2.100 tadi untuk akun laba rugi. Kita juga menutup untuk 3.500 ini. 3.500 ini kita tutup dari prive Nova. Sudah kita tutup, sekarang kita ke neraca saldo setelah tutup buku. Pada neraca saldo setelah tutup buku, ini sama saja sebenarnya dengan laporan posisi keuangan, hanya saja ini kita bisa buat dengan laporan dengan neraca saldo, format neraca. Ini bisa juga teman-teman buat sebagai T-account juga, bisa juga teman-teman buat seperti ini. Lagi-lagi karena neraca, keduanya harus balance. Nominal dari debit dan kreditnya harus sama. Hanya saja di sini memiliki perbedaan, teman-teman. Teman-teman tidak memerlukan input akun prive karena prive sudah ditutup. Yang teman-teman lakukan adalah menginput modal dengan laporan perubahan ekuitas tadi. 28.305. Teman-teman masukkan di sini 28.305. Sisanya tetap sama. Sekian. Dan untuk aset ini hati-hati ya, karena biasanya ada akun yang tidak selalu debit. Untuk akun aset itu kadang tidak selalu debit. Ada beberapa akun yang nominalnya itu normalnya di sisi kredit. Seperti akumulasi depresiasi ini, kemudian ada juga cadangan kerugian piutang.
Nah, setelah menjumlah keduanya, barulah kita bisa temukan nominal yang sama. Setelah dari laporan-laporan tersebut kita buat, barulah kita sebagai akuntan bisa menganalisis seperti laporan laba rugi. Ini bisa kita lihat apa yang membuat perusahaan merugi dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya Nanda Wiratama, pamit undur diri. Kita ketemu kembali lain kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.